Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wal ulama warathatil anbiya. Allahumma ja'alna min amrina hadatil ulama ghaliba wa faraja wa makhraja, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih berkesempatan dan juga diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih menikmati hidup di dunia untuk kita mencari bekal hidup di akhirat. Shalawat dan salam tak lupa kita selalu baca, selalu curahkan, aturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kali ini kita berjumpa dalam media elektronik dengan saya sendiri, Usman Ali, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan kita akan belajar sedikit mengenai tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini setidaknya ada 3 poin terkait tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tokoh-tokoh atau imam-imam yang diikuti oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir adalah tentang sumber-sumber hukum Islam yang dianut oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang pertama tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara etimologi atau bahasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 suku kata. Ada kata ahlun, ada kata sunnah, kemudian ada kata al-jamaah. Ahlun sendiri artinya adalah keluarga. Kemudian as-sunnah adalah jalan, cara, metode atau iktikad yang diikuti atau yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan al-jamaah adalah kelompok atau suatu golongan yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Kemudian secara terminologi, secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok atau golongan Islam yang mengikuti ajaran Islam yang murni, kelompok yang mengikuti ajaran Islam yang murni, yang mengikuti beriktikad dengan iktikadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriktikad dengan iktikadnya para sahabat, beriktikad dengan iktikadnya para tabiin, tabiin, kemudian para wali, para ulama hingga ulama-ulama kita sampai sekarang ini. Jadi rentetan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatimul anbiya sampai kepada ulama kita hari ini dan sampai kepada kita hari ini secara mutawatir disampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh atau imam-imam yang diikuti oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setidaknya kita skemakan dalam 3 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang akidah. Bidang kedua adalah bidang syariat. Yang ketiga adalah tasawuf. Dalam bidang akidah sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 2 imam besar. Yang pertama adalah Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian dalam bidang syariat atau dalam bidang fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 4 mazhab. Yang pertama adalah Imam Nu'man bin Thabit, yakni mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas, yaitu mazhab Maliki. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i. Dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal, yaitu mazhab Hambali. Saudara-saudara sekalian, kemudian dalam bidang tasawuf atau ihsan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Imam Al-Ghazali
dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam yang disepakati dan yang diikuti oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tentu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala atau kebaikan dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita paham maupun tidak, kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala dan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah as-sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempati tempat yang sangat istimewa setelah Al-Quran dalam mengambil hukum di dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau adalah sebagaimana Al-Quran yang beliau lakukan baik dalam hati, perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah pun menjawab khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, sumber hukum Islam yang disepakati adalah ijma' ulama. Ijma' ulama, ijma' secara bahasa artinya adalah kesepakatan, perkumpulan. Jadi berkumpulnya para ulama untuk menyepakati suatu hukum tertentu yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Itulah ijma'. Dan itu menempati sumber hukum Islam yang ketiga dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah analogi. Artinya menyamakan suatu hukum tertentu yang belum ada dalil hukumnya di dalam nas dengan suatu hukum yang sudah ada dalilnya di dalam nas, baik itu di Al-Quran maupun hadis. Seperti contohnya bir, minuman keras zaman sekarang. Minuman keras zaman sekarang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah khamar. Maka khamar itu menjadi hukum asli. Menjadi hukum asli yang sudah jelas keharamannya di dalam Al-Quran dan maupun hadis. Tetapi minuman-minuman keras jenis sekarang seperti sebut saja misalnya Bintang, kemudian whisky, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun hukumnya sama dengan khamar karena kedua-duanya baik khamar maupun minuman keras zaman sekarang itu sama-sama punya ilat yang disebut ilat memabukkan. Jadi baik khamar maupun yang minuman keras zaman sekarang hukumnya sama-sama seperti hukumnya khamar sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan qiyas. Saudara-saudara sekalian, kemudian materi kita pada kesempatan selanjutnya nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kita bisa belajar berdiskusi kembali. Kita akan membahas tentang beberapa sejarah perkembangan Islam dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dan terpecah belahnya umat Islam. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum yang mengikuti Islam yang murni, yang mengikuti beriktikad dengan iktikad Rasulullah SAW, iktikadnya para sahabat, para ulama sampai kepada kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran, apa yang kita diskusikan kali ini mendapatkan ridho dan berkah serta menebarkan manfaat bagi kita semua, menambahkan wawasan dan menambahkan pengetahuan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara sekalian,
Kemudian jikalau ada yang kurang jelas maupun yang perlu dipertanyakan kembali, insya Allah kita akan berdiskusi bersama-sama. Dan tentu saja tetap ikuti channel ini yang bisa memberikan manfaat kepada kita semua, baik pengetahuan maupun pengalaman yang bisa kita sharingkan bersama. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kelebihan maupun kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.